Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa ya teman-teman, yang di depan saya ini ada pasien. Ini mereknya Rilon ARC 120. Ini udah saya buka teman-teman, sudah saya periksa. Ini sudah masuk, sudah lama ya. Sudah lama, sekitar seminggu ya. Memang yang punya nggak pingin cepet sih, di luar kota juga posisinya. Masalahnya teman-teman, Rilon ini saat dinyalakan lampu OC-nya menyala ya, sehingga tegangan output tidak ada. Oke, setelah kita cek, saya ukur hambatan di terminal outputnya, nggak ada masalah, bagus. Kemudian saya ukur IGBT-nya ya, IGBT-nya juga tidak konslet. Nah, tapi karena lampu kuning ini menyala terus teman-teman, IGBT-nya saya copot. Walaupun tidak rusak, saya copot. Kemudian saya nyalakan lagi, tetap menyala lampu OC-nya. Jadi kesimpulan saya, masalah ada di papan PWM. Oke, sebenarnya kebetulan sekali teman-teman ya, karena ada teman saya, guru saya, yaitu Pak Guru Rudi. Beliau ingin saya menjelaskan mengenai tegangan di kaki PWM-nya. Karena beliau ingin tahu, walaupun beliau guru saya. Masa murid ngajarin guru ya. Tapi ya beliau yang meminta, ya saya sanggupi. Jadi nanti ini akan kita ukur ya teman-teman, tegangan di setiap nilai tegangan di setiap kakinya ini. Kita akan ukur. Memang sih sebagai teknisi kita perlu data ya. Jadi sebelum kita mulai mengukur tiap kakinya, saya lanjutkan lagi kasus mesin ini ya teman-teman. Jadi saat IGBT-nya sudah saya copot, saya nyalakan, lampu OC tetap menyala. Saya berkesimpulan masalah ada di papan PWM. Setelah ini saya cek, ternyata penyebab lampunya menyala itu teman-teman, IC regulator ini ya. Ini kodenya UC3845. Ini biasanya konslet teman-teman. Jadi saya ganti, kemudian saya nyalakan mesin, lampu kuningnya, lampu OC-nya tidak menyala lagi. Jadi kesimpulannya sudah saya perbaiki teman-teman ya, tinggal kita pasang IGBT-nya dan tes las. Cuma karena pesanan tadi, pesanan oleh guru saya Pak Rudi, ya berarti kita harus menjelaskan atau mengukur nilai setiap kakinya ini. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Tapi syarat pertama syarat pertama untuk mesin Rilon ARC 120 ini, sebelum kita memperbaiki ya, apapun masalahnya, syarat pertama yang harus dikerjakan itu, kita harus melepas rangkaian jamperan ini teman-teman ya. Posisinya di belakang ya, di belakang mesin. Nah ini ada jamperan, ini sudah saya lepas nih. Ini jamperannya ada 3 jamperan, tapi yang dihubungkan hanya satu ini aja teman-teman. Yang ini tidak, jangan diganggu. Jadi bawaannya ini dari pabrik, ini sudah dijamper ya. Nah ini kita lepas teman-teman. Ini kita lepas karena ini adalah rangkaian VRD untuk hemat energinya ya. Jadi kalau di sini masih jumper, kita nggak akan bisa ngukur tegangan di sini. Jadi ini harus kita lepas dulu jamperannya, baru kita bisa ukur tegangan di kaki PWM-nya.
Oke teman-teman, kita akan mulai mengukur tegangan di setiap kakinya ini ya, setiap kaki PWM nya, papan kontrolnya. Kita setel posisi DC 200 volt di multimeter saya. Oke, yang negatif saya taruh di soket kipas teman-teman, yang ada di sini. Penting dia terhubung dengan jalur negatif ya. Kita yang positifnya akan kita ukur di setiap kaki. Nah, di sini pinnya ini ada 15 pin teman-teman ya. Yang ada tanda nomor 1 itu di sini teman-teman. Ini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 15 di ujung ya. Jadi saya akan informasikan kaki nomor 1 sampai 15 fungsi dan tegangannya. Tapi itu yang data yang saya punya aja teman-teman ya. Jadi kalau berbeda saya mohon maaf. Saya akan memberikan informasi sesuai data yang saya punya. Oke, kaki pertama ya. Ini kalau kita urut itu larinya ke potensio teman-teman. Kaki yang pertama ini. Kaki kedua ini kalau kita urut larinya ke sensor suhu. Nah ini sensor suhu yang nempel di pendingin. Kaki nomor 3 ini output dari IC regulator ini, yang akan mengaktifkan driver ya, mengaktifkan driver gate-nya di sini. Ini MOSFET-nya di sini teman-teman, MOSFET tunggal ya. Kemudian kaki nomor 4 itu kalau menurut saya lari ke rangkaian filter. Kaki nomor 5 ini ground. Kaki nomor 6 ini sensor ampere yang di sini, yang kuning trafo kecil. Kaki nomor 7 ini ground. Kaki nomor 8 ini saya nggak tahu ya, dia masuknya ke dalam rangkaian. Nanti teman-teman bisa catat saja. Kaki nomor 9 ini rangkaian VRD nya. Kaki nomor 10 ini saya juga tidak tahu. Sampai kaki nomor 14 data saya ini masuk ke rangkaian, tapi fungsi rangkaiannya mungkin untuk mengaktifkan power supply ya, sensor power supply. Dan yang terakhir ini kaki 15 ini power supply input 12 volt DC, input 12 volt DC nya ya teman-teman. Itu data yang saya punya, jadi langsung saja kita ukur. Saya akan hidupkan mesinnya. Oke, teman-teman bisa lihat di multi nanti angkanya ya. Saya hidupkan. Bismillah. Oke, sudah aktif ya. Lampunya sudah menyala. Ini lampu kuningnya tidak menyala teman-teman. Nah, oke, kita akan ukur kaki nomor 1 itu tegangannya berapa ya. Bismillah. Sekitar 1,7 volt. Kaki nomor 2 8,5 ya. Kaki nomor 3 4,6. Kaki nomor 4 sekitar 11 volt. Kaki nomor 5 ground. Kaki nomor 6 ini filter, sensor ampere ini. Kaki nomor 7 ground. Kaki nomor 8 5,5 volt. Kaki nomor 9 VRD nya 0 ya, karena VRD nya nggak kita aktifkan. Kaki nomor 10 4,9 tadi. Kaki nomor 11 0,7. Kaki nomor 12 0,5. Kaki nomor 13 1,9. Kaki nomor 14 0. Kaki nomor 15 12,1 volt. Oke teman-teman, itu data yang saya punya ya. Jadi dari data yang sudah kita ukur tadi teman-teman, yang paling penting kalau menurut kami itu ada di kaki nomor 3.
Kaki nomor 3 ini teman-teman, ini adalah jalur output dari IC regulator UC3845 ini ya. Outputnya ada di kaki nomor 3, nilainya sekitar 5 volt. Nanti ini akan terhubung ke MOSFET ini teman-teman. Nih ke MOSFET ini ada MOSFET kecil. Ini MOSFET untuk mengaktifkan driver gate IGBT di sini ya. Nah, jadi kalau ini saya lepas ya, kita langsung ukur gerbang gate-nya, gate emitornya. Mumpung IGBT yang kita lepas, dan setelan di multi saya ganti ke AC 200 volt. Oke, kita akan ukur kaki gate sama kaki gate sama emitor IGBT-nya. Saya ukur, tuh tegangannya ada ya teman-teman ya. Bolak-balik 2,9. Oke, 2,5 ya. Jadi setelah ada tegangannya kita bisa pasang IGBT. Karena driver IGBT ini teman-teman, dia menggunakan rangkaian transistor ya. Jadi nilainya kecil, 1, 2, gitu. Tapi kalau jenis drivernya ini menggunakan dioda, rangkaiannya menggunakan dioda, biasanya tegangannya itu 30, 28 ya. Ya seperti yang sudah kita cek sebelumnya. Oke teman-teman, ini saya matikan. Oke teman-teman, itu tadi dia tutorial singkat mengenai PWM ya. PWM, bagian PWM di mesin las Rilon ARC 120. Seperti yang saya infokan di awal tadi, mesin ini saya dapatkan saat dinyalakan lampunya hidup teman-teman, lampu OC nya nyala. Kemudian saya ukur diodanya, tidak ada masalah, tidak konslet. Saya ukur IGBT nya, tidak konslet juga. Ini sudah saya copot IGBT nya. Tapi saat dinyalakan mesinnya tetap, OC nya tetap menyala teman-teman. Jadi saya berkesimpulan masalah ada di PWM. Setelah saya ganti IC UC3845 nya, insya Allah sudah normal ya, tegangan sini sudah ada. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktu. Ini hanya informasi data yang saya berikan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan mendapat kasus yang sama, ya mungkin ini bisa jadi referensi ya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.